Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sofa, NIM C20862070111, Prodi S1 PG PAUD tingkat 2 semester 3, Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Baik, video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas, yaitu Al-Islam Kemuhammadiyahan 2. Mau tahu videonya seperti apa? Tetap dukung kami dan jangan lupa like dan komen di bawah ini. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah dan program kerja organisasi Muhammadiyah di Aceh. Nah, di sini ada sejarah Muhammadiyah di Aceh. Organisasi Muhammadiyah di Aceh atau bisa disebut Kurtajaya pertama kali masuk pada tahun 1923, dibawa oleh bekas sekretaris Muhammadiyah cabang Betawi S. Nah, atau bisa disebut Dejaja Sukerta yang pindah ke Kurtajaya dan bekerja dalam perusahaan jawatan kereta. Nah, karena keadaan waktu itu belum memungkinkan untuk membangun sebuah cabang, karena personalia atau pengurus belum ada, maka saat itu baru dapat didirikan pada tahun 1927. Nah, maka dari itu pendidikan ini mendapatkan bimbingan langsung dari seseorang, yaitu utusan dari Pusat Muhammadiyah yang bernama A.R. Soetan Mansuri. Selanjutnya, organisasi ini juga mendirikan sebuah perkumpulan untuk para wanita, atau bisa disebut juga Aisyah. Nah, tugasnya untuk apa? Yaitu tugasnya untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan kemajuan para wanita. Nah, organisasi ini disebut juga dengan atau diberi nama yaitu Hizbul Wathon. Nah, Hizbul Wathon ini didirikan pula satu lembaga pendidikan, yaitu bisa disebut HIS. Nah, selanjutnya program kerja Muhammadiyah di Aceh. Nah, program ini sesuai dengan surat keputusan pimpinan wilayah Muhammadiyah di Aceh dengan nomor 03-11.O-B-2011. Bisa disebut juga bahwa Muhammadiyah Aceh periode 2010 sampai 2015 memiliki program dalam beberapa bidang, yaitu bidang perkembangan organisasi, meliputi program tertib administrasi atau program prioritas Muhammadiyah. Program Muhammadiyah di Aceh dan rekomendasi yang bersifat internal dan eksternal di Muhammadiyah. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk nilai atau internalisasi nilai-nilai modernitas dalam gerakan dakwah organisasi Muhammadiyah di Aceh. Nah, berbicara tentang modernitas sangat terkait dengan rasionalitas. Nah, di modernitas ini dibangun berdasarkan rasionalitas, bukan atas subaturan dan alat-alat produksinya yang menggunakan teknologi, bukan lagi mengendalikan kekuatan alat. Nah, nilai-nilai modernitas akan terwujud
terwujud apabila proses modernitas telah dinamakan sebelumnya. Nah, proses ini menjadi modernitas merupakan suatu proses aktivitas ke arah kemajuan, yaitu perubahan dan perombakan secara asasi, susunan dan corak dalam suatu masyarakat dengan ciri dan dari feodal ke kerakyatan dengan jalan mengubah cara berpikir masyarakat sehingga dapat meringankan efektivitas dan efisien segala hal-hal dan tata cara semaksimal mungkin. Nah, hal ini dapat dipungkiri bahwa organisasi ini memiliki aset yang begitu besar. Demikian dalam bidang pendidikan anak bangsa. Nah, menurut Muhammadiyah, membangun lembaga-lembaga pendidikan itulah mendirikan kemodernan. Muhammadiyah membangun lembaga-lembaga pendidikan itulah inti kemodernan. Nah, sekarang ini secara nasional Muhammadiyah telah mempunyai 7.000 lembaga pendidikan. Walaupun dalam segi kualitasnya di sana sini masih ditemukan belum berjalan dalam dikelola dengan baik dan perlu meningkatkan terus menerus. Nah, selanjutnya bidang pendidikan. Nah, sektor pendidikan ini merupakan salah satu bidang yang menjadi fokus utama Muhammadiyah, baik untuk tingkat Aceh maupun pada tingkat nasional. Selanjutnya bidang pemikiran atau pembaharuan. Nah, Ahmad Dahlan sendiri mendefinisikan bahwa Muhammadiyah sebagai Islam yang berkemajuan. Nah, definisi ini sederhana, dapat dilihat sebagai sebuah referensi dari karakter dasar pergerakan Muhammadiyah. Nah, gagasan Islam yang berkemajuan diimplementasikan dalam sejumlah tindakan yang bertolak belakang dengan pemahaman Islam yang pada umumnya berkembang pada masa lalu. Selanjutnya bidang advokasi publik atau sosial. Nah, dalam bidang ini Muhammadiyah melakukan banyak hal, terutama yang terkait dengan hak-hak masyarakat secara umum. Nah, advokasi ini adalah memberikan pembelaan terhadap rakyat-rakyat yang hak-hak mereka dirampas baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh pihak-pihak lain seperti perusahaan-perusahaan swasta. Nah, selanjutnya bidang dakwah. Organisasi Muhammadiyah ialah sebuah organisasi dakwah karena Muhammadiyah melakukan dakwah melalui semua lembaga yang demikian atau yang dimiliki seperti rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan, panti asuhan, atau melalui ide-ide pembaharuan yang dapat meningkatkan pemahaman dan kualitas kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya bidang ekonomi. Bagi Muhammadiyah, keberadaan Baitul Qirat juga bagian dari kemodernan karena saat ini umat Islam apakah sanggup membuat atau membangun sebuah lembaga keuangan yang bisa untung dan tidak rugi. Nah, jadi belum ada Baitul Qirat yang mampu atau mempunyai jaringan sebagaimana sebuah organisasi yang mampat secara nasional di luar pemerintah. Nah, selanjutnya faktor penghambat gerakan dakwah organisasi Muhammadiyah di Aceh. Nah, di antara tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah
dalam menjalankan gerakan dakwahnya terdiri dari beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini diantaranya terbatas atau sumber daya manusia, masih lemahnya pemahaman kader-kader tentang ideologi kemuhammadiyahan atau keislaman, dan lemahnya kemampuan berkomunikasi sehingga tidak mampu berkomunikasi dan membaca apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, kalau untuk faktor eksternal itu diantaranya ialah ekonomi umat yang masih lemah dan rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat, dan disebabkan oleh lemahnya pemahaman agama dan pengusahaan ilmu pengetahuan dan teknologi.